Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah perilaku organisasi akan mempresentasikan struktur organisasi dan organizational design dari perusahaan BCA. Boleh di next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anzela Grifania, yang kedua Syihat Ramadan, yang ketiga saya sendiri Haika Nabila Fitria, yang terakhir ada Ikhwanul Lisan. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang efektivitas struktur. Selanjutnya ada hierarki otoritas. Selanjutnya kelompok formal dan informal. Selanjutnya rentang kendali. Dilanjutkan oleh efektivitas anggota organisasi saling berkomunikasi. Selanjutnya efektivitas manajer dalam mendelegasikan wewenang. Dan yang terakhir ada budaya perusahaan. Ini pertama ada struktur organisasi dari PT Bank Sentral Asia atau BCA. Di struktur organisasi ini pada Bank Sentral Asia dipimpin oleh pemegang saham, dilanjutkan ke direksi dan dewan komisaris, dan dilanjutkan kepada bawahan-bawahan lainnya. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada efektivitas struktur. Struktur organisasi BCA termasuk ke dalam jenis struktur hierarki karena terstruktur dari jabatan paling tinggi sampai ke paling bawah. Keunggulan dari struktur hierarki tersebut adalah kejelasan tentang peran serta fungsi setiap jabatan. Namun, walaupun seperti itu, BCA telah menerapkan kepada semua anggota organisasi termasuk pihak manajemen budaya kerja Smart BCA, sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti. Dengan begitu, komunikasi yang terjalin satu sama lain sudah termasuk efektif karena tidak harus melewati birokrasi. Lalu ada hierarki otoritas. Otoritas atau authority adalah kekuatan yang sah yang diberikan oleh aturan dan diakui oleh pihak lain. Hierarki merupakan urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau organisasi dengan tingkat-tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA memiliki hierarki organisasi yang sangat jelas, memiliki tanggung jawab masing-masing dalam tugas yang dipegang oleh para ahli di bidangnya, dengan komisaris yang terletak paling atas. Di bawahnya ada pembagian direktur yang mempunyai subdivisi yang ada di bawahnya. Contoh, Direktur Wilayah dan Strategi Operasi Layanan yang mempunyai subdivisi yaitu Operasi Perbankan Domestik, Layanan Perbankan Internasional. Lalu, kelompok formal dan informal dalam struktur dan pengaruhnya. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui suatu bagian organisasi untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Sedangkan kelompok informal merupakan suatu kelompok yang terbentuk secara spontan dan timbulnya dikarenakan adanya kebutuhan untuk melakukan hubungan sosial di antara anggotanya. Adanya kelompok formal sendiri membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, sedangkan adanya kelompok informal membantu karyawan untuk saling bersosialisasi. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada rentang kendali. Rentang kendali berpengaruh signifikan terhadap kualitas hubungan pemimpin dan karyawan Bank BCA. Rentang kendali berpengaruh signifikan terhadap perilaku keanggotaan organisasional karyawan Bank BCA. Data diambil dari Bank BCA Regional Office Kota Madiun. Selanjutnya, seberapa efektif sih anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain di Bank BCA? Lumayan efektif karena setiap anggota BCA dan termasuk manajemennya telah menerapkan budaya organisasi yang diberi nama Smart BCA. Adapun Smart itu sendiri adalah sigap, menarik, antusias, ramah, dan juga teliti. Dengan begitu, komunikasi yang terjalin satu sama lain sudah termasuk efektif karena tidak harus melewati birokrasi. Selanjutnya, seberapa efektif sih manajer mendelegasikan wewenang di BCA itu sendiri? Memutuskan pekerjaan yang harus didelegasikan karena tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Memutuskan siapa yang pantas mendapatkan delegasi tersebut dengan mempertimbangkan waktu yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, serta kesempatan yang akan dimaksimalkan oleh calon yang akan diberikan delegasi tersebut. Mendelegasikan disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang cukup dan bentuk hasil yang diharapkan, menetapkan feedback dan deadline untuk memonitor kemajuan dari delegasi tersebut.
Selanjutnya, budaya perusahaan. Bank BCA sebagai bank terkemuka di Indonesia telah menerapkan budaya organisasi yang diberi nama Smart BCA. Sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Budaya Smart BCA menjadi standar pelayanan yang harus dilakukan seluruh karyawan dalam melayani nasabah. Next. Terus selanjutnya analisis Bank BCA. Menurut analisis kelompok kami, karena rentang kendali sangat berpengaruh, maka dari itu perlunya perbaikan dalam rentang kendali agar kinerja karyawan semakin efektif. Sekian, terima kasih. Hanya itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.